di sini saya akan menjelaskan materi biologi bab 1 dan bab 2, yaitu tentang penjelajah sel dan juga transport sel. Yang pertama, saya akan menjelaskan sel terlebih dahulu. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sel itu? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia. Setiap organisme terdiri dari satu atau lebih sel. Di dalam sel terjadi proses penting kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, pembelahan, dan respon terhadap rangsang. Jenis-jenis sel ada dua, yaitu yang pertama sel prokariotik dan yang kedua sel eukariotik. Perbedaannya yaitu yang pertama, sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti sel. Yang kedua, materi genetik DNA sel prokariotik mengambang di sitoplasma, sedangkan sel eukariotik DNA-nya tersimpan di dalam nukleus. Yang ketiga, ukuran sel prokariotik lebih kecil dan strukturnya sederhana, sedangkan sel eukariotik ukurannya lebih besar dan strukturnya kompleks. Yang keempat, sel prokariotik tidak memiliki organel bermembran, sedangkan sel eukariotik memiliki organel yang lengkap. Contohnya sel prokariotik yaitu bakteri dan archaea, sedangkan sel eukariotik sel hewan, sel tumbuhan, protista, dan juga jamur. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai struktur sel tumbuhan terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu ada dinding sel. Fungsinya untuk memberikan perlindungan, kekakuan, dan bentuk sel yang tetap, mencegah sel pecah karena tekanan osmotik, dan membantu mengatur sirkulasi air. Yang kedua, membran sel. Fungsinya yaitu mengatur keluar masuknya zat seperti air, ion, dan nutrisi ke dalam dan keluar sel. Yang ketiga, nukleus atau inti sel. Fungsinya yaitu mengandung DNA dan berfungsi sebagai pusat kendali sel untuk mengatur semua aktivitas sel, termasuk pertumbuhan dan reproduksi. Yang keempat, fungsi utamanya nukleus yaitu sintesis dan perakitan ribosom yang sangat penting untuk produksi protein dalam sel. Yang keempat, kloroplas. Fungsinya yaitu mengandung klorofil untuk menangkap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam glukosa melalui fotosintesis. Yang kelima yaitu mitokondria. Fungsinya untuk pembangkit energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler. Yang keenam, vakuola. Fungsinya yaitu ruang besar yang menyimpan air, nutrisi, dan limbah. Yang ketujuh, retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma yaitu memiliki dua jenis, RE kasar dan RE halus. RE kasar membantu sintetis dan pengangkutan protein, sedangkan RE halus mensintesis lemak. Yang kedelapan, badan Golgi. Fungsinya yaitu memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid ke bagian sel yang membutuhkan. Lalu, ada sel hewan. Yang pertama, membran sel, lapisan luar yang mengontrol keluar masuknya zat dari dalam dan luar sel. Yang kedua, sitoplasma, cairan seperti gel yang mengisi sel dan menjadi tempat organel menjalankan fungsinya. Yang ketiga, nukleus atau inti sel, pusat kendali sel yang menyimpan DNA dan mengatur semua aktivitas sel pertumbuhan, serta pembelahan. Keempat, mitokondria, pembangkit tenaga, sel yang menghasilkan energi melalui respirasi seluler. Yang kelima, retikulum endoplasma, jaringan membran yang berfungsi untuk mengangkut bahan di dalam sel. Ada RE kasar dengan boson dan RE halus. Yang keenam, badan Golgi, memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan karbohidrat. Fungsinya mirip dengan ginjal sebagai alat ekskresi. Yang ketujuh, lisosom, berisi enzim untuk mencerna dan mendaur ulang zat. Yang kedelapan, nukleus, untuk memproduksi dan merakit ribosom untuk sintesis protein. Yang kesembilan, vakuola, berfungsi sebagai tempat penyimpanan limbah, air, dan ion, serta membantu penyerapan produk limbah. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan adalah sel yang memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar untuk fotosintesis dan menyimpan air. Sedangkan sel hewan adalah sel yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, bentuknya fleksibel, serta memiliki vakuola kecil dan sentriol. Nah, jadi kita masuk ke bab 2, yaitu bab yang membahas proses transfer zat melalui membran sel. Ini materi dasar buat memahami gimana sel bisa hidup, bernafas, dan bekerja. Di bab 2 ini, kita fokus pada hal yang sebenarnya terjadi terus-menerus di tubuh kita, tapi kita nggak sadar, yaitu bagaimana sel mendapatkan oksigen, air, dan nutrisi, serta bagaimana sel membuang zat sisa. Semua itu nggak terjadi sembarangan, ada mekanisme yang sangat teratur. Semua proses keluar masuknya zat dikendalikan oleh membran plasma. Anggap saja membran ini kayak satuan sel, dia nggak biarin semua zat masuk sesuka hati. Hanya zat tertentu yang bisa lewat, dan itu pun ada caranya. Yang pertama, kita bahas transfer pasif.
Ini proses yang nggak butuh energi dari sel. Ada difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contohnya, oksigen yang masuk ke dalam sel. Ada juga osmosis, perpindahan air dari yang lebih encer ke yang lebih pekat. Lalu, ada difusi terbantu, yaitu pergerakan zat yang butuh bantuan protein membawa, atau kanal misalnya glukosa. Sementara transfer aktif adalah kebalikan dari pasif. Di sini, sel butuh energi karena harus memindahkan zat dari konsentrasi yang rendah ke tinggi. Salah satu contohnya adalah pompa natrium dan kalium, yang penting banget buat kerja saraf dan otot. Ada juga proses transfer dalam skala yang lebih besar. Endositosis adalah proses memasukkan zat ke dalam sel. Inositosis itu seperti sel meminum, sedangkan fagositosis seperti sel memakan partikel besar, misalnya bakteri. Sebaliknya, eksositosis adalah proses sel mengeluarkan zat. Biasanya terjadi saat sel melepaskan hormon atau enzim melalui vesikel. Jadi, itulah inti dari bab 2. Semua fungsi hidup sel bergantung pada mekanisme transfer zat ini. Tanpa proses ini, sel nggak bisa makan, nggak bisa minum, bahkan nggak bisa membuang sisa metabolisme. Dan semoga penjelasan ini bikin kalian lebih paham dan lebih kebayang gimana kerennya sel bekerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.